Bantar Gebang, tempat paling penting dalam penyelesaian masalah sampah ibu kota ini, bagaikan gerbang menuju rantai sosial yang tak berujung. Setiap harinya lebih dari 6.000 ton sampah ibu kota dibuang ke tempat ini, dan hal ini menjadi bukti adanya pola sosial masyarakat kita yang tak lepas dari sampah. Walaupun demikian, dengan keadaan lingkungan yang sangat memprihatinkan seperti ini, Bantar Gebang menjadi magnet tersendiri bagi sebagian masyarakat, khususnya bagi para pemulung. Apabila dilihat dari sisi ekonomi, kompleks tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang yang mempunyai luas lebih dari 100 hektar ini sebagai salah satu wilayah yang sangat menjanjikan. Bagaimana tidak? Dengan menggunungnya sampah di wilayah ini, para pemulung yang berperan besar dalam pengelolaan daur ulang dapat dengan leluasa mengais rezeki mereka. Namun bagaikan pisau bermata dua, adanya para pemburu sampah yang sengaja datang dan terpaksa tinggal di tempat ini menguatkan kesan kemiskinan dalam tatanan masyarakat Bantar Gebang. Sebagian besar dari kita mungkin berpikir sangat sulit untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang teratur di Bantar Gebang. Mengingat kawasan ini secara sosial ekonomi identik dengan kemiskinan, kebodohan, kekerasan, juga pola hidup yang tidak sehat. Ternyata citra yang biasa melekat di warga pemulung Bantar Gebang bertolak belakang apabila melihat suasana kegiatan belajar mengajar Al-Falah Bantar Gebang. Walaupun berada di lingkungan tempat pembuangan akhir sampah, di sekolah non-formal dengan penerapan pendidikan agama ini sama sekali tidak terlihat kesan semrawut atau kumuh. Justru keberadaan kelompok belajar ini memberikan kesan adanya semangat belajar yang tinggi. Bukan hanya anak-anak yang terlihat antusias dan bersemangat dalam mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan Al-Falah, pimpinan Ibu Sari ini. Para ibu sekaligus orang tua wali murid pun dengan penuh perhatian menyimak seluruh materi ceramah yang digelar dalam salah satu kegiatan rutin pengajian bagi ibu-ibu di wilayah ini. Jadi pertama kali saya datang awal tahun 2007. Secara tidak sengaja saya melewati wilayah ini. Pada waktu itu terjadi banjir di kawasan DKI dan sekitarnya. Qadarullah, pada saat saya pulang dari panti asuhan di wilayah Bantar Gebang, saya melewati wilayah ini. Kemudian saya melihat ada tumpukan sampah yang begitu besar dan baru sekali itu saya lihat. Yang saya amati di sini adalah anak-anak. Jadi di situ anak-anak seusia sekolah, waktu itu seusia prasekolah ya, prasekolah sampai usia SD, mereka berkeliaran di tumpukan sampah, mengais-mengais, mengorek-ngorek sampah. Lalu saya berpikir, alangkah kasihan mereka, anak-anak ini, mereka pun juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang sama. Disinilah saya bermaksud untuk membuka suatu sekolah minimal untuk menampung mereka yang tidak tertampung di sekolah-sekolah formal, jadi anak-anak pemulung ini. Jadi mereka waktu itu ada di Musola Kardus di Sumur Batu. Dan waktu itu kita namakan Al-Falah, sehingga nama Al-Falah itulah yang saya pakai sampai sekarang. Saya tawarkan kepada mereka, saya ingin membuka PAUD. Dan alhamdulillah terdata ada 60 anak. Waktu itu langsung kita bina menjadi PAUD Al-Falah. Lokasi pertama ada di Musola Al-Falah di tengah-tengah sampah Sumur Batu. Kemudian tahun kedua saya mulai berpindah mencari tanah sewa seluas 200 meter persegi. Di situ saya mulai mencoba untuk menampung anak-anak yang lulus dari PAUD dan mereka tidak tertampung di SD formal. Saya bukalah mereka paket A atau setara SD. Saya juga membuka kegiatan-kegiatan untuk membina orang tua mereka. Jadi pada prinsipnya bagi saya sendiri, sekolah ini adalah entry point untuk dakwah bilhal secara meleruh. Jadi melalui anak-anak mereka yang saya rekrut, saya didik di sini. Kemudian ibu mereka saya datangkan ke sekolah untuk dibina dalam majelis taklim, life skill. Kemudian ayah mereka juga saya datangkan ke sekolah, saya bina dalam majelis taklim. Kemudian untuk pelatihan wirausaha. Jadi intinya jangka panjang
saya memiliki sasaran bahwa satu keluarga ini akhirnya bisa terengkuh semua, dari mulai si anak, ibu, dan ayah. Dengan semangat meninggikan kalimatillah, sekaligus mengembangkan pendidikan akhlak kepada masyarakat, Ibu Sari mewujudkan hal ini melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar PKBM Al-Falah di bawah naungan Yayasan Ummu Amanah. Kegigihan Ibu Sari membuahkan hasil yang memuaskan dengan terus bertambahnya jumlah anggota pengajian, serta siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah yang hanya berdinding bambu dan beralaskan paving blok ini. PKBM Al-Falah sendiri didirikan pada tahun 2007 atas inisiatif dari Ibu Sari yang melihat bagaimana anak-anak usia sekolah yang seharusnya berada di lingkungan sekolah terpaksa turut mengais sampah di TPA Bantar Gebang. Ibu Sari pun bertekad untuk memfasilitasi anak-anak usia sekolah dengan mendirikan sebuah kelompok belajar dengan penerapan pendidikan agama Islam melalui kerjasama dengan Badan Wakaf Al-Quran. Beliau pun mendirikan sebuah bangunan sekolah non-formal di wilayah pemukiman warga pemulung TPA Bantar Gebang dengan nama Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Al-Falah. Pemulung adalah perantau, sehingga ada pola migrasi di sini. Pada saat orang tua mereka berbondong-bondong datang ke sini, di mana harga plastik, harga sampah yang akan mereka jual tinggi, mereka berbondong-bondong ke sini. Mereka menetap di sini untuk jangka waktu yang agak lama. Tetapi pada saat harga plastik murah, ataupun mungkin pada saat di kampungnya ada panen raya begitu, mereka pulang. Mereka akan meninggalkan TPA Bantar Gebang. Nah, sehingga dengan pola migrasi seperti ini, anak-anak di sini tidak memungkinkan untuk bersekolah di sekolah yang formal. Otomatis di SD-SD formal, di TK-TK formal, mereka memberlakukan peraturan tentang absensi, kedisiplinan, ketertiban anak. Mengelola kegiatan belajar mengajar dan mengorganisir peserta didik, serta kaum ibu yang sebagian besar berprofesi sebagai pemulung, memang bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kesabaran dan pembinaan yang efektif untuk memecahkan masalah sosial ekonomi yang ada. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para staf pengajar Al-Falah untuk terus mentransformasikan ilmu mereka kepada masyarakat dalam mengembangkan pendidikan berakhlakul karimah. Ya, kita mengawali dari diri kita dulu, jadi dari komunitas guru yang ngajar di sini khususnya, itu memberikan contoh. Salah satu kegiatan yang untuk entrepreneurnya adalah ternak belut, dan kami sudah memulai, insya Allah akan dikembangkan. Nah, ini sebagai contoh entrepreneurnya gitu, dan nanti harapan saya sih mungkin dari murid untuk yang tingkat SMA-nya gitu kan, memang dia sudah dewasa, nanti bisa diberikan pemahaman untuk entrepreneur. Nah, ini nanti ke depannya mudah-mudahan dengan apa yang diberikan oleh Badan Wakaf, kebetulan kami ada Badan Wakaf yang memang coba memberikan modal. Ini kita akan kelola terhadap guru-gurunya dan masyarakat setempat. Insya Allah nanti bisa berkembang, Pak, itu. Jadi ada salah satu rekan kita, mitra kita yang memang bergelut di perkoperasian. Salah satunya dia masuk ke Dekopinda. Nah, dengan komunitas koperasi ini, target market kita cukup luas untuk Bekasi gitu. Jadi karena kita gabung ya beberapa koperasi yang di Kota Bekasi, seluruh Kota Bekasi gitu, itu di Dekopinda. Nah, ini target pasar kita. Nanti bisa dibentuk seperti keripik gitu, keripik belut yang kita pakai brand, itu yang penting brand gitu. Brandnya adalah koperasi. Dan nanti taraf berikutnya adalah karena diberikan kemudahan untuk wilayah Kota Bekasi masalah izin. Jadi kita daftarkan dulu dari produk belut itu, keripik belut itu kita daftarkan di instansi yang terkait dan mempunyai legal yang cukup mungkin disahkan gitu untuk bisa didistribusikan, dikonsumsikan terhadap masyarakat. Harapan saya mungkin ternak ini bisa semakin luas, bisa menjadi pasar ya nantinya, bisa di wilayah sini untuk proyek percontohan itu untuk menjadi pasar, bahwa kalau orang nyari belut di sinilah tempat. Uniknya beragam aktivitas sosial kemasyarakatan lain turut menjadi bagian dari program yang digelar oleh Yayasan Ummu Amanah. Dengan memberikan beragam pelatihan,
Diharapkan masyarakat mampu mengembangkan semangat entrepreneur atau wirausaha sebagai salah satu cara melepaskan diri dari kungkungan kemiskinan yang selama ini melekat dalam kehidupan mereka. Setiap hari Minggu ini wali-wali murid diajarkan membuat aksesoris seperti kalung, gelang. Nanti mungkin kalau ada bajar-bajar dipasarkan, nanti uangnya bisa diputar lagi dan disimpan kas sekolah. Jadi kalau ada kegiatan di sekolah ya ambil uang kas dari situ. Dari mute-mute, akrilik, ada juga yang saya pakai seperti bros ini. Ini prosesnya dicetak. Terus ada matanya nih dipasang, yang pasang biasanya wali-wali murid yang di sini pasang, terus dikemas, lalu kita pasarkan. Ada juga pemasarannya di ASMK. Kadang-kadang kalau ada bajar di sekolah kita pasarkan. Harapannya sih harapan untuk Wardah di sini mudah-mudahan bisa diterima. Adanya sekolah di sini. Harapannya murid-muridnya tambah rajin, tambah pinter, tambah nurut, dan guru-gurunya selalu tetap semangat untuk ngajar-ngajar yang anak-anaknya agak berbeda dengan yang lingkungan lain, Pak. Keceriaan anak-anak yang aktif dalam mempelajari hal-hal baru dengan dilandasi kaidah-kaidah Islam yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di PKBM Al-Falah ini adalah salah satu gambaran bahwa sudah sepantasnya mereka berada di tempat ini dan bukan di tengah-tengah tumpukan sampah. Walaupun secara ekonomi orang tua mereka berada di bawah garis kemiskinan, namun adanya kesadaran bahwa putra-putri mereka adalah generasi penerus yang harus dibina menjadi sosok baru yang lebih baik, menjadikan warga pemulung yang mayoritas pendatang semakin yakin bahwa kelompok belajar Al-Falah sangat dibutuhkan di tempat ini. Pusat kegiatan belajar mengajar Al-Falah di bawah naungan Yayasan Ummu Amanah pimpinan Ibu Sari membuktikan kepada kita bahwa bukanlah hal yang sulit untuk ikut berperan serta membantu saudara-saudara kita untuk bangkit bersama, membangun generasi yang akan datang yang mampu bersaing di tengah gencarnya arus globalisasi, yang tentu saja harus mempunyai landasan keimanan yang kuat. PKBM Al-Falah yang berdiri di tengah-tengah sampah menggunung di Bantar Gebang, Bekasi ini pun merupakan gambaran bahwa masih ada sosok seperti Ibu Sari yang rela mencurahkan seluruh tenaga, pikiran dan waktunya bagi masyarakat pemulung demi berjuang membangun generasi bangsa yang berakhlak mulia. Badan Wakaf Al-Quran yang turut berperan aktif dalam pembangunan PKBM Al-Falah hingga kini pun terus berupaya menjaga keberlangsungan semangat dakwah yang tertanam di balik pembangunan sekolah non-formal di wilayah Bantar Gebang. Hal ini dibuktikan dengan terus melakukan koordinasi bersama pengurus Yayasan Ummu Amanah dalam bidang pembinaan kepada siswa-siswi Al-Falah maupun warga sekitar. Pembinaan sendiri dapat memberikan angin segar bagi saudara-saudara Muslim Bantar Gebang untuk kembali bangkit bersama sesama Muslim dalam berbagai sisi kehidupan, baik ekonomi maupun sosial. Pembinaan yang dilakukan hanyalah salah satu jalan guna memudahkan kebutuhan warga Bantar Gebang untuk memperoleh akses pendidikan dan pembinaan Islam menuju masyarakat Muslim yang lebih baik. Guna menyelesaikan persoalan kualitas pendidikan dan keislaman, serta peningkatan kualitas hidup dari sisi ekonomi sosial yang kedepannya dapat dikelola dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat, kiranya dapat menjadi salah satu jalan guna melepas kungkungan rantai ketertinggalan umat Muslim Bantar Gebang.